membaca doa kunut. Nah ini, pada i'tidal rakaat kedua sholat subuh, yang nggak mau ngikut nggak masalah, tapi jangan mempermasalahkan, gitu ya. Nggak mau kunut nggak masalah, tapi jangan sampai menuduh kita ini berbuat bid'ah atau mengada-ngada dalam agama, ataupun juga berbuat suatu hal yang sesat. Nggak mau kunut, ini kunut nggak kunut, sholatnya sholat subuhnya sah. Yang bermasalah itu yang nggak subuh. Kunut sih anak nggak kunut, tapi nggak sholat subuh juga, itu ya jelas kacau. Jadi kita kadang-kadang fokus pada hal-hal yang kecil, tapi melupakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Masih banyak orang yang kesiangan sholat subuhnya, bahkan nggak sholat subuh. Naudzubillah min dzalik. Doa kunutnya Allahumma hdini ini dihafal Pak, jangan daet-daet doang. Allahumma hdini gimana? Daet, laet, ayat. Pokoknya ada ayat-ayatnya ada belakangnya. Nah, hafalin betul-betul, lihat tulisannya benar-benar. Allahumma kapan hadait, kapan afait, ataupun juga kapan tawallait, itu kapan. Jadi kita jangan sampai ngarang maksudnya ya. Kadang-kadang kita ngandelin imam kampung atau imam musola, imam masjid. Suatu ketika imamnya udah nggak ada, atau mungkin kesiangan, mungkin pergi, mungkin kemana. Akhirnya orang kampung dorong-dorongan untuk imam sholat subuh. Kenapa? Karena ada kunutnya. Nggak hafal kunutnya. Amin. Yang penting belakang tuh ada aminnya. La ilaha illallah. Nah, ini penting nih Pak, sepenting-pentingnya untuk dihafalkan. Artinya juga sudah saya terjemahkan. Bapak tinggal maknakan saja dalam hati agar doanya lebih mantap. Jelas berbeda orang yang membaca lafaz tanpa mengetahui makna dengan orang yang membaca tapi juga memahami makna dan kandungannya, sehingga bisa meresapi doa yang dia baca. Allahumma hdini untuk jadi orang sendiri, yang sendiri Allahumma hdini. Kalau jadi imam Allahumma hdina fiman hadid, ya Allah berikan saya hidayah sebagaimana orang yang engkau berikan hidayah. Ini namanya tawasul. Saya pengen didapat hidayah seperti orang-orang soleh dapat hidayah. Kalau mereka bisa sholat malam, saya juga pengen dapat hidayah sholat malam. Kalau mereka bisa berakhlak yang baik, saya juga pengen dapat hidayah agar akhlak saya baik seperti mereka. Jadi kita ingin menyamakan seperti orang-orang soleh yang sudah mendapatkan hidayah. Wa'afini fiman afait, afiat, sehat wal afiat. Apa itu afiat? Kalau sehat itu kebebasan daripada penyakit zohir badan, sehat secara badan, itu namanya sihah, sehat. Tapi afiat itu keselamatan, kebebasan daripada hal-hal buruk secara batin, bebas daripada ujub, selamat daripada sombong, selamat daripada ria, selamat daripada dosa dan maksiat, itu namanya afiat. Jadi kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, inna afiyata yaumi alla a'siyallah, inna afiyata yaumi alla a'siyallah taala fi. Sesungguhnya afiat itu ketika saya tidak bermaksiat di hari tersebut. Itu namanya afiat. Makanya kita lebih perlu doa dengan afiat daripada doa sehat. Sekali lagi, kita lebih butuh dengan doa afiat daripada sehat. Makanya kita bacanya itu wa'afini, wa'afina, bukan wasahihna. Ya Allah sehatkan saya, bukan. Tapi afina, berikan saya kebebasan daripada dosa, daripada musibah. Itu termasuk di dalamnya, karena dosa itu yang membuat kita sakit. Dosa itu yang membuat semua malapetaka dalam kehidupan kita, ya dosa kita sendiri. Maka kita memintanya afiatnya. Nabi bilang tidak ada orang, tidak ada suatu hadiah karunia Allah yang lebih hebat, yang lebih besar, lebih agung setelah yakin, setelah iman daripada afiat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah afiat. Nasalukal afwa wal afiyah, itu afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urus keperluan saya, lindungi saya sebagaimana orang yang engkau urus. Tawalla itu penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngurus kita, lebih enak mana? Ngurus diri kita sendiri atau Allah yang ngurus? Allah yang tahu kehidupan kita. Allah pas. Jadi kalau seandainya kita
tunjuk jalan, tapi dikasih petunjuk oleh Google Map. Lebih mudah ya, walaupun kadang-kadang Google Map menyesatkan juga, dolun mudilun. Ya kadang-kadang, tapi seringnya Google Map memberi kita petunjuk, ngurus, kita lebih tahu jalan. Jadi nggak perlu capek untuk mencari jalan yang tercepat. Ternyata kita mengikuti petunjuk daripada Google Map. Jadi kalau kita kepada Google Map pun juga kita senang diurus oleh Google, perjalanan kita lebih mudah dan lebih cepat, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ngurus kita? Wa huwa yatawalla sholihin, dia Allah yang mengurus orang-orang soleh. Wa tawallana, urus saya, keluarga saya, keturunan saya. Tawallana fi man tawallait, sebagaimana orang-orang yang telah engkau urus kehidupannya, nggak terlalu puyeng sama kehidupan ya. Wa barik li fima a'tait, berkahi pada apapun yang kau telah berikan kepada hamba. Bukan hanya pemberian dan jumlahnya, tapi yang lebih penting daripada itu adalah keberkahannya. Apa itu berkah? Berkah itu intinya yang membuat kita jauh daripada neraka, jauh daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita setelah doa itu, berkah itu makanan yang menjauhkan kita daripada api neraka. Harta yang barokah, harta yang menjauhkan kita daripada api neraka. Istri yang barokah, istri yang menjauhkan kita daripada api neraka. Begitu seterusnya. Jadi barokah, hakikat daripada barokah itu yang Allah ridhoi, itu makna daripada barokah. Barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Hindungi saya daripada segala keburukan yang engkau sudah takdirkan. La yaruddul qada ila du'a. Nabi bilang tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah ini diantaranya doa setiap subuh, minta agar takdir buruk kita dirubah. Qini syarra ma qadait. Kalau hari ini engkau takdirkan saya kecelakaan, ya Allah lindungi. Kalau hari ini engkau takdirkan saya maksiat, lindungi. Qina syarra ma qadait. Penting, doa ini penting. Makanya Bapak jangan gak amin. Udahnya dibacakan imam, kitanya malas pula amin. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak perlu hafal, enak sudah, tinggal aminnya doang. Ini pun malas kali. Amin. Ngantuk lagi. La ilaha illallah wa qina syarra ma qadait. Kalau seandainya naudzubillah min dzalik ada keputusan dan ketetapan Allah akan cerai kepada istrinya, qina syarra ma qadait. Kalau itu buruk, tolong lindungi daripada keburukan itu. Qina syarra ma qadait. Kalau misalnya naudzubillah min dzalik hari ini akan terkena kecopetan, ketipu ataupun kebakaran atau tsunami, qina syarra ma qadait. Kami minta perlindungan daripada takdir yang buruk. Kan luar biasa ini, menggoyahkan arasnya Allah ini kalau begitu kan, karena kita ingin berubah takdir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau maha menentukan, tapi engkau tidak bisa dipaksa. Kita walaupun doa kayak apa itu tidak memaksa Allah Jalla wa ala. Nabi SAW katakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka sekali dengan orang yang ulang-ulang doa. Doa itu diulang lagi, minta lagi. Allah itu senang. Walaisa lillahi mukrih, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dipaksa. Walaupun kita doa terus-terusan itu tidak dianggap memaksa Allah. Jadi bukan berarti kita harus beradab. Kalau kita enggak dikasih ya udahlah, jangan mintalah. Bukan begitu, enggak. Justru Allah senang ngelihat kita minta terus. Allah tuh senang kalau kita jadi pengemis di depan Allah, tapi Allah marah kalau kita mengemis di hadapan makhluk. Minta-minta jabatan, minta-minta bagian, minta-minta duit, minta-minta pujian, minta-minta apa saja kepada makhluk, enggak. Tapi kalau minta-mintanya kalau ya Rabb, saya ini rumah masih ngontrak lagi ya Allah, minta rumah, enggak apa-apa kan, mintanya ke Allah bukan minta kepada makhluk. Jelas ini Pak ya. Jadi ketika Nabi bilang dalam doa kunut itu kita dimasukkan iman. Fa innaka taqdi, engkau maha menentukan wala yuqda. Engkau tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditentukan. Allah harus mengabulkan sekarang juga, enggak bisa. La yuqda alaik. Enggak ada yang bisa menetapkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yadhillu man walai. Ini iman. Di Habib Umar sering ngurang-ngurang ini. Wala yadhillu man innahu la yadhillu man walai. Tidak akan hina orang yang dicintai Allah. Wala ya'izzu man adait. Tidak akan mulia orang yang dimurkai dan dimusuhi Allah. Ini penting.
Kita melihat kehinaan dan kemuliaan kadang-kadang karena dunianya. Kalau dia punya jabatan tinggi, oh seolah-olah dimuliakan Allah. Kalau dia punya kekayaan banyak, seolah-olah dimuliakan Allah. Kalau dia punya popularitas, berarti dia dimuliakan Allah. Dah, ini iman. Iman kita setiap subuh diperbaiki. Fa innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man adid. Yang mulia itu adalah orang yang dicintai Allah. Yang hina itu adalah orang yang dimurkai Allah. Tidak akan menjadi hina orang yang Allah cintai walaupun satu kampung gak suka. Seperti baginda Nabi diusir dari Mekah. Apa Nabi SAW hina? Tidak. Apakah ketika Nabi Yunus lari daripada kampungnya kemudian itu jadi hina? Enggak. Apakah Nabi Lut saat ketika lari daripada kampungnya kemudian kampungnya dihancurkan kemudian jadi hina? Tidak. La yadhillu man walid. Jadi jangan pernah memandang orang soleh yang walaupun miskin, yang walaupun maaf mungkin jelek, yang walaupun kalau dia orang soleh, enggak, la yadhillu man walid. Kalau Allah sudah cinta sama dia, enggak ada kehinaan sama sekali. Wala ya'izzu man adid. Juga orang yang Allah Subhanahu wa taala benci, enggak akan mulia dia. Walaupun dikasih kekayaan, walaupun dikasih jabatan, kalau Allah benci, enggak bakal Allah muliakan. Fir'aun banyak yang muja-muja, Qarun juga banyak yang muji-muji, Namrud juga banyak pengikutnya, followersnya. Itu bukan berarti menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'izzu man adai. Jadi kita standar yang hina dan mulia ini harus sesuai dengan seperti apa Allah Subhanahu wa taala muliakan atau tidak. Dilihat dari mana? Lagi-lagi syariat. Lagi-lagi zahirnya, lagi-lagi agamanya. Sebab tidak mungkin Allah berikan sesuatu yang terbaik yang Allah cintai kecuali kepada yang Allah cintai. Tidak mungkin Allah berikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Karena agama ini perkara yang paling dicintai Allah. Jelas siapa kira-kira ya? Kembali. Wa yazul tabarakta rabbana wa ta'ala, maha barokah engkau, maha tinggi engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ini dalil kita mazhab Imam Syafi'i. Bapak boleh apalin. Jadi kalau ada yang menggugat-gugat kunut, dah ini ajalah diapalin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, mazala Rasulullah SAW yaknutu fi salatil ghadat hatta faraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut di salat subuh sampai meninggalkan dunia. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra. Nomor hadis 3105. Derajatnya sahih. Terus kalau orang bilang dhaif, bodoh amat. Selesai ini ya. Karena kita juga punya ulama hadis dan beliau menghukumi hadis tersebut sahih. Kalau ternyata ada perbedaan dalam menghukumi hadisnya dhaif ataupun juga sahih, itu enggak masalah. Berarti masih ada perbedaan pendapat. Yang jelas kita pakai pendapat ini dan ini didukung oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah, jadi beliau mengambil riwayat ini, Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia. Nah, jadi kita juga sama, kita ngikuti, kita akan terus berkunut sampai meninggal dunia juga. Walaupun sampai ombak pecah, walaupun sampai gunung meletus, pokoknya sampai mati saya kunutan. Nah, lagi pun Pak, kalau seandainya nggak kunut sama kunut, masa iya pahalanya sama? Bapak baca zikir sama nggak baca zikir, sama aja pahalanya. Enggak lah. Bapak baca doa sama nggak baca doa, terus Bapak bilang sama aja. Enggak lah. Yang baca doa, yang baca zikir, jelas pahalanya lebih banyak daripada yang nggak baca. Begitulah kunut. Sekarang kalau kunut diam, baca zikir nggak? Enggak. Baca doa nggak? Enggak. Berarti beda pahalanya sama yang baca zikir dan doa. Jelas ya Pak kira-kira ya? Berarti lebih afdal mana? Lebih afdal kunut kalau saya mau. Udah selesai titik ya. Nah, jadi dulu kunut itu baginda Nabi SAW saat ketika beliau mengutus ada 70 orang hafiz Quran. Ceritanya gitu awal kunut tuh Pak. Ada 70 hafiz Quran karena ada permintaan daripada suku Ri'il, Usayyah dengan suku Zakwan. Kami Nabi meminta dong, tolong dong kami diajarin Quran. Kampung-kampung kami ini masih minim baca Quran.
Terus akhirnya Nabi suruh 70 hafiz Quran. Ternyata mereka ini adalah kaum munafikin. Setelah 70 orang ke sana dibantai habis. Yang dibantai bukan orang biasa, Pak. Kalaulah kaum muslimin, Nabi udah marah. Apalagi kalau ulama. 70 orang dibantai habis. Akhirnya Nabi kesal luar biasa. Nabi doakan kunut setiap sholat. Jadi doa untuk membinasakan itu 3 suku ini. Allahumma alaika bir'il, Allahumma alaika bi'usayyah, Allahumma alaika bidhakwan. Doanya itu setiap sholat. Subuh kunut, zuhur kunut. Dan itu sampai 2 bulan. Gak main-main ini Nabi itu. Kesal luar biasa. Ketika itu sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan beliau kunut. Turun malaikat Jibril alaihi salam negur Nabi. Jadi Nabi gak pantas berdoa laknat-laknat seperti itu tuh Nabi gak pantas. Tapi kan ini karena orang, tetap Nabi itu diajarkan akhlak yang paling mulia. Walaupun boleh mendoakan seperti itu, boleh sebenarnya. Secara hukum fikih boleh-boleh saja. Apalagi yang dibunuh adalah ulama dan hafiz Quran. Nah, jadi ketika itu Nabi setelah ditegur, Nabi meninggalkan kunut. Jadi kata Imam Syafi'i, yang ditinggalkan itu kunut selain subuh. Karena ada hadis ini. Sedangkan untuk subuh, kunutnya sampai Nabi baca sampai apa? Meninggal dunia. Kira-kira jelas, Pak? Wallahu ta'ala alam. Terakhir dulu kunutnya. Belum habis lagi kunut nih. Disunahkan membaca doa kunut pada rakaat terakhir sholat witir pertengahan terakhir bulan Ramadan tanggal 16 Ramadan ke atas, sunnah kunut. Riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau tidak membaca kunut pada sholat witir kecuali di pertengahan akhir bulan Ramadan. Witir selain akhir bulan Ramadan nggak usah kunutan. Kita sholat witir aja, nggak pakai kunut kecuali tanggal 16 Ramadan ke atas. Dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW mengajarkan saya, kata cucunya Nabi nih, Sayyidina Hasan, beberapa doa yang aku baca dalam sholat witir, maksudnya kunut, Allahumma hdini dan seterusnya. Lafaz wala ya'izu itu secara detail, dalil-dalilnya saya sampaikan. Dan sholawat di dalam kunut itu riwayat Imam Nasai. Wala ya'izu man adait itu riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro. Jadi tambahan-tambahannya itu ada. Terus selanjutnya mengangkat tangan ketika doa kunut. Ini biar cepat ya Pak ya. Terakhir mengangkat tangan dalam doa kunut dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW setiap kali beliau sholat subuh. Coba ini. Berarti maknanya bukan hanya riwayat tadi, tapi ada riwayat lebih lengkap. Nabi sholat subuh mengangkat kedua tangannya dan berdoa keburukan atas mereka, yaitu orang-orang yang telah membunuh para hafiz Quran di kalangan sahabat. Ini yang saya ada cerita. Hadis riwayat Baihaqi Sunan Kubro nomor 3145, angkat tangannya. Jadi angkat tangan dalam kunut itu ada landasannya daripada baginda Nabi. Bagi makmum tidak menurunkan badan dari i'tidal sampai imam sempurna sujud. Jangan turun dulu dari i'tidal ke sujud sampai bar. Imamnya Allahu Akbar baru kita turun. Nah itu adalah baginda Nabi SAW. Karena Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam nazal qiyaman hatta narahu qad sajad. Kata Anas bin Malik sahabat Nabi itu kalau beliau ruku, mengangkat kepala dari ruku i'tidal, kami akan terus berdiri sampai melihat beliau benar-benar sujud, meletakkan kepala di atas tempat sujud, baru makmum turun. Jadi jangan berbarengan, jangan apalagi duluan. Ini nggak boleh. Tunggu sampai baru kita bergerak. Ini sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak Pak?